Malahayati, Laksamana perempuan pertama di Asia Tenggara. Berbicara mengenai militer, maka kita tertuju kepada Tentara Nasional Republik Indonesia. Dalam sejarahnya di dalam militer, Indonesia pernah memiliki satu-satunya seorang Laksamana perempuan pertama di Asia Tenggara. Laksamana, dalam beberapa definisi, adalah pangkat menengah yang dijabat dalam Angkatan Militer Laut. Dalam hal ini, perempuan yang pertama kali menjabat sebagai Laksamana adalah Malahayati. Untuk lebih mengenal biografi dan kiprahnya, simak videonya sampai selesai. Biografi Laksamana Malahayati. Malahayati adalah salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Nama aslinya adalah Kemalahayati. Beliau lahir pada tahun 1550 Masehi. Orang Aceh biasa memanggilnya Malahayati atau Hayati. Arti dari namanya sangat bermakna. Kemala dalam bahasa Aceh berarti sebuah batu yang indah dan bercahaya, banyak khasiatnya, dan mengandung kesaktian. Malahayati adalah keturunan dari Sultan Ibrahim Ali Mugayat Shah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Ibunya wafat ketika Malahayati masih kanak-kanak, dan saat itu beliau sering diajak ayahnya, Laksamana Mahmud Shah, untuk pergi dengan kapal perang. Pengenalannya dengan kehidupan laut inilah yang kelak membentuk sifatnya yang gagah berani dalam mengarungi laut luas. Riwayat pendidikan Laksamana Malahayati. Pada masa kanak-kanak dan remaja, ia mendapat pendidikan istana. Karena Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh, ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer, jurusan Angkatan Laut, di Akademi Baitul Maqdis. Setelah menempuh pendidikan militer, Malahayati menjabat sebagai Komandan Protokol Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Saat itulah, bangsa Portugis kembali menyerang Kesultanan Aceh Darussalam yang sedang dipimpin Sultan Al-Mukamil. Kiprah Malahayati terhadap bangsa dan negara pada saat dia menjabat sebagai Komandan Keamanan Kerajaan Aceh Darussalam, Laksamana Malahayati dan pasukannya bertugas melindungi pelabuhan-pelabuhan dagang di Aceh. Pada tanggal 21 Juni tahun 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan kapal Belanda yang mencoba memaksakan kehendaknya menguasai perdagangan Aceh. Laksamana Malahayati dan pasukannya tentu saja tidak dapat menerimanya. Mereka mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa itu, Cornelis de Houtman dan beberapa pelaut Belanda tewas. Frederik de Houtman, wakil komandan armada Belanda, ditangkap oleh pihak Aceh. Laksamana Malahayati tidak hanya cakap di medan perang, ia juga pandai dalam melakukan perundingan damai, mewakili Sultan Aceh dengan pihak Belanda. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederik de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu terwujud, Frederik de Houtman dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Kiprah lainnya, selain dengan Belanda, Laksamana Malahayati juga menjadi orang yang menerima James Lancaster, duta utusan Ratu Elizabeth I dari Kerajaan Inggris. Sebagai perempuan, kiprahnya sangat luar biasa. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Malahayati mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2017. Penghargaan atas kisah heroik Malahayati, selain diabadikan namanya sebagai nama jalan di berbagai wilayah di Indonesia, nama Malahayati juga banyak diabadikan dalam berbagai hal, seperti universitas, pelabuhan, kapal selam, politeknik, dan lain sebagainya. Berikut ini kami rangkum nama-namanya. Nomor 1. Pelabuhan Laut di Teluk Krueng Raya, Aceh Besar, dinamakan dengan Pelabuhan Malahayati. Nomor 2. Salah satu kapal perang jenis perusak kawal
berpeluru kendali kelas menengah, milik TNI Angkatan Laut, dinamakan KRI Malahayati. Kapal perang ini dibuat di galangan kapal Wilton Feyenoord, Schiedam, Belanda pada tahun 1980, khusus untuk TNI Angkatan Laut. Nomor 3. Dalam dunia pendidikan, terdapat Universitas Malahayati yang terdapat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nomor 4. Sebuah serial film Laksamana Malahayati yang menceritakan riwayat hidup Malahayati telah dibuat pada tahun 2007. Nomor 5. Nama Malahayati juga dipakai oleh Ormas Nasional Demokrat sebagai nama divisi wanitanya dengan nama lengkap Garda Wanita Malahayati. Dan nomor 6. Diabadikan namanya menjadi nama Politeknik Pelayaran Malahayati yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin tentara seperti yang dicontoh oleh Malahayati, dan kita sebagai generasi sekarang harus meneladani nilai-nilai patriotik dari Malahayati.